Jadi berbicara tentang Tritunggal, Tritunggal itu membuktikan, Allah Tritunggal itu membuktikan Allah kami hidup. Allah kami memang satu, Pak. Tapi satu bukan seperti satu batu yang tidak bisa dijelaskan. Allah kami itu satu, tapi satu yang hidup. Mengapa dia hidup? Karena dia punya firman. Dan dia punya roh. Tadi menjelaskan itu Tritunggal itu ya, dan disamain kayak manusia gitu ya. Ya itu Jadi kalau analogi. salah satu, Itu analogi, bukan ya, disamain. Lalu? berarti kalau salah satunya nggak bekerja alias mati, nggak bisa bekerja. Berarti contoh nih, manusia kan otaknya nih gila dia, berarti dia tidak bisa menciptakan kan, atau jasadnya mati, nggak bisa Ya, bikin hal-hal yang keras dong, betul. yang hard gitu. Mm-mm. Apakah kayak gitu kesempurnaan Tuhan gitu? Allah kami sempurna, buktinya dia bisa berinkarnasi, firmannya bisa berinkarnasi menjadi manusia. Loh, Kalau itu mungkin secara ilmu ketuhanan itu yang bukan ilmu sempurna itu. ketuhanan bagian apanya? Ilmu ketuhanan itu ada cabangnya, Pak. Di bagian apanya itu tidak logis. Tuhan itu kan sempurna ya, betul nggak? Ya. Apa yang Iya membuat dong. Tuhan itu, apa yang membuat Tuhan itu dikatakan sempurna? Standar Karena kesempurnaan Tuhan itu apa? standar kesempurnaan Tuhan itu jauh dari kekurangan. Oke, Hal-hal jauh. yang sirna, kekurangan, hal-hal yang mustahil itu bukan sifat-sifat ketuhanan itu. Oke, emang Tuhan kami tidak ada kekurangan. Loh, itu 3 jadi 1 aja itu udah kekurangan, Kak. Emang 3 jadi 1, di mana 3 jadi 1? Tadi Allah kami Tritunggal itu tiga komponen ibaratnya ya ada di satu benda gitu ibaratnya kan. 3 realita di dalam satu hakikat Allah. Nah, Itu membuktikan bahwa Allah kami itu hidup. Dia mencipta oleh firman yang ada di dalam dia, dan dia menghidupi dengan roh yang ada di dalam dia. Artinya apa? Dia hidup. Jadi berbicara tentang Tritunggal, Tritunggal itu membuktikan, Allah Tritunggal itu membuktikan Allah kami hidup. Allah kami memang satu, Pak. Tapi satu bukan seperti satu batu yang tidak bisa dijelaskan. Allah kami itu satu, tapi satu yang hidup. Mengapa dia hidup? Karena dia punya firman. Dan dia punya roh. Nah, Anda memahami Trinitas itu dengan naluri yang salah. Makanya Anda berkata bahwa Trinitas itu membuktikan kelemahan Allah. Bukan. Justru Trinitas itu membuktikan Allah itu besar, hidup, sempurna, dan maha kuasa. Sekarang saya tanya kepada Bapak, kalau Allah itu dikatakan maha kuasa, apa yang membuat dia disebut maha kuasa apa yang membuat dia disebut maha kuasa dalam hakikatnya sebagai Allah? Kalau kami jelas, kami jelas. harusnya Mengapa Allah maha kuasa? Yang pertama, dia memiliki firman yang menghidupkan, dan dia memiliki firman yang mencipta, dan dia tidak hanya mencipta oleh firman-Nya, tapi dia juga memiliki roh untuk menghidupi apa yang dicipta oleh firman-Nya. Perfect. Itu Allah kami yang sejati. enggak. Perfect itu tunggal, tapi dia bisa segalanya, bukan Oke, 3 komponen. Tunggalnya itu Bapak meyakini dia tunggal karena apa? Apa yang membuat dia tunggal? Yang membuat dia tunggal itu karena tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada yang menyerupainya. Jadi Anda mengenali Allah Bapak itu dari apa? Kalau dia tunggal, Anda dong. mengenali dia. Oke, kalau dia tidak berfirman, Anda bisa nggak mengenali dia? Bisa dari ciptaannya nih. Oke, Ada bumi, dia ada matahari. Dia menciptakan oleh apa? Ya oleh kuasanya, namanya juga Tuhan kan maha berkuasa, betul nggak? Oke, kuasa itu sifat atau nominalnya? Sifat dong. Oke, sifat. Berarti kalau sifat, nah realita dari sifat itu apa? Nah, Rita maksudnya? Realita dari sifat itu apa? Itu sifat. Sifat itu ada dari realita. Nah, realita dari sifat itu apa?
Anda kan berkata oleh kuasanya dia menciptakan, oke. Betul. Realita dari kuasa itu apa? Ya ini kan menciptakan seluruh alam semesta Anda ini. itu yang saya tanya. Anda kan mengatakan berkuasa. Kuasa itu kan sifat. Realita dari sifat itu apa? Sehingga dia disebut kuasa. Dia disifati maha kuasa karena ada realitanya. Realitanya apa? Ya realitanya ini loh, alam semesta ini loh. Ya, walau ya, gitu. Tidur aja Pak di rumah ya. Puasa besok. Kita lanjut ya. Ya firmannya, gitu loh. Dia disebut maha kuasa karena dia menciptakan oleh firmannya. Mana ada kuasa itu disifati kalau nggak ada realita yang membuat dia disebut maha kuasa. Yesus disebut maha kuasa. Allah kami disebut maha kuasa. Kenapa dia maha kuasa? Karena dia menciptakan. Menciptakan oleh apa? Oleh firman-Nya. Gitu. Makanya nggak boleh Allah itu nggak Tritunggal, teman-teman. Allah itu harus Tritunggal. Nah, mereka kebingungan di situ nanti. Kalau ditanya apa realita dari sifatnya itu, nggak bisa. Mereka nggak bisa jawab, ya begitu. Gitu loh, ya. Jadi susah. Belajar lagi ya Pak, biar berpinter. Silakan. Alam. Maaf nih Kak, mau bertanya sedikit Kak tentang puasa. Kan saya juga kebetulan orang Kristen. Mau tanya ini, pertanyaan saya kan ada dua, tapi satu dulu lah tentang berpuasa ini Kak. Kira-kira dalam kekristenan itu puasa masih dibolehkan atau bagaimana Kak? Boleh, puasa itu justru bagus buat orang Kristen. Dalam gereja mula-mula puasa itu diwajibkan buat orang-orang Kristen. Ya, sebagai bentuk penguasaan diri, refleksi perenungan atas pengorbanan Kristus di kayu salib. Gitu. Jadi apakah boleh berpuasa? Tapi begini, kalau kan kita dalam kekristenan kan ada beberapa jenis puasa itu Kak. Ada yang namanya puasa makanan berat, artinya boleh minum tapi tidak boleh makan makanan berat. Kira-kira bagaimana kira-kira hal itu Kak? Boleh. Boleh ada yang bisa yang minum doang, bisa nggak makan, itu ada. Ya tergantung Kak, nggak ada aturan puasa itu nggak boleh begini, nggak boleh begini, itu nggak ada. Puasa itu yang inti dari puasa itu merendahkan diri untuk menyangkal kedagingan kita. Yang pasti di dalam puasa itu nggak boleh makan makanan berdaging. Jadi kita berpantang daging. Ya, puasa salah satu contohnya puasa Daniel. Ya itu bisa tidak boleh makan makanan raja. Jadi selama kayak ini kan Prapaskah. Selama masa Prapaskah ini kita berpuasa selama 40 hari menuju Paskah. Dan di dalam puasa ini kita merendahkan diri dengan berpantang daging dan mulai dari jam 10 malam sampai jam 3 sore besok hari. Nah, kita nggak boleh makan makanan apa? Makan makanan yang enak-enak waktu itu. Dan kita dalam selama puasa itu adalah merenungkan diri kita di hadapan Allah, dan pada saat yang sama kita sedang melatih badan kita untuk tidak takluk kepada hawa nafsu yang membinasakan kita. Jadi tujuan puasa itu adalah penguasaan diri kita. Nggak ada kewajiban berpuasa. Kamu puasa biar dapat pahala atau puasa biar semakin begini, itu nggak ada. Berpuasa atau tidaknya itu tidak memengaruhi kita di hadapan Allah, tapi itu akan memengaruhi penguasaan diri kita kepada Allah. Jadi puasa itu tujuannya adalah puasa itu sebagai ekspresi kasih kita dan cinta kita kepada Kristus. Bukan agar Tuhan semakin menyayangi kita, bukan. Karena tidak ada hukumnya tentang puasa itu. Jadi kamu mau berpuasa silakan, enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Oke. Terus saya pertanyaan kedua Kak, kebetulan kan tadi bahas tentang Tritunggal nih. Kira-kira Kakak dalam perspektif Tritunggal ini Kakak lebih menonjol bagaimana penjelasan Tritunggal itu? Kan ada beberapa pandangan-pandangan para ahli, ada yang pandangannya seperti Sabellian yang berubah-ubah. Kira-kira Kakak lebih kalau mau jelaskan Tritunggal pakai penjelasan tokoh yang mana Kak yang membahas tentang Tritunggal itu? Sabellian itu sesat, itu paham yang sesat. Nggak boleh digunakan bahas Tritunggal. Iya.
Betul Kak, betul. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kakak. Memang kalau kita paham tentang Tritunggal yang dijelaskan oleh Sabellian itu kan memang itu adalah ajaran yang tidak benar. Karena tapi yang kita temukan dalam jemaat sekarang, Tritunggal itu kadang-kadang mereka pakai perspektifnya Sabellian. Terus ketika kita berdebat dengan mereka, justru terkadang mereka lebih percaya itu dengan apa yang kita jelaskan. Kalau kami kan kebetulan saya juga orang Kristen, kadang saya pakai istilah segitiga itu Kak, kalau dalam menjelaskan Tritunggal. Tapi kadang-kadang orang bilang itu kurang pas, coba kita pakai, kadang mereka pakai perubahan-perubahan itu. Nah kemudian ini yang saya mau tanyakan Kak, kira-kira lebih pasnya untuk menjelaskan Tritunggal itu yang mana Kak? Toko yang mana yang biasa Kakak pakai untuk menjelaskan Tritunggal itu? Ya, kalau saya menggunakan manusia. Manusia punya tubuh, punya firman atau pikiran, dan punya roh. Tapi hanya ada satu manusia, tidak ada tiga manusia. Itu aja, ada tiga realita yang konkret dan yang nyata di dalam satu hakikat manusianya kita. Kalau kita lihat Tritunggal, misalnya di dalam Kejadian 1 dikatakan begini, ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di sini siapa? Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Berarti Sang Bapa yang adalah Allah yang esa itu. Nah, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta, dan roh Allah. Berarti roh Allah itu rohnya Bapa. Berarti ada Bapa, ada rohnya Allah. Ada Allah, ada roh Allah. Lalu yang ketiga, berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti ada firman Allah. Berarti Allah, roh Allah, firman Allah itu berbeda realita. Tetapi hanya ada satu Allah, sebagaimana yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 4. Nah, pemahaman yang seperti inilah yang harus dimengerti semua orang Kristen. Bahwa Allah Tritunggal itu berbicara tentang tiga penyataan ilahi di dalam satu hakikat ilahi itu sendiri. Gitu. Sama seperti saya menyatakan diri saya oleh tubuh saya menyatakan saya ada. Oleh firman pikiran saya, kamu tahu siapa saya. Oleh roh saya bisa hidup dan orang tahu bahwa saya eksis dan ada. Gitu. Maka manusia, maka Allah pun dalam pengertian Bapa bersama firman dan rohnya itulah Tritunggal itu. Jadi paham Sabellian itu paham yang sesat. Allah berganti-ganti peran, berganti-ganti jabatan itu tidak benar. Ya, tidak boleh diikuti. Nah kalau ada orang yang ngeyel lah ya udah doain aja gitu, tidak perlu dipakai. Yang penting dijelasin dalam maksud yang benar dan itu. Gitu Maafin ya. Kak, mungkin lancang ini mau tanya, Kakak aliran Kristen apa ini? Aliran Calvinis, Lutheran atau apa Kak? Saya reformasi, saya reform. Oke, makasih Kak. Nah.